Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Budi Rahayu, Prodi Sejarah dan Sosiologi kelas A 2020, Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora, IKIP Budi Utomo Malang. Tugas mata kuliah Sistem Budaya dan Dinamika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi. Materi yang pertama yaitu tentang unsur kebudayaan. Terdapat 7 unsur kebudayaan universal. Yang pertama yaitu sistem bahasa. Sistem bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik. Poin yang kedua yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi, karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan terwujud di dalam ide manusia. Poin yang ketiga yaitu sistem organisasi masyarakat. Unsur budaya merupakan sistem kekerabatan dan organisasi sosial, merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Tiap kelompok masyarakat, kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Poin yang keempat yaitu sistem teknologi. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya, sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Poin yang kelima yaitu sistem ekonomi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencarian mengkaji bagaimana cara mata pencarian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sistem ekonomi pada masyarakat tradisional antara lain berburu dan meramu, beternak, dan sebagainya. Poin yang keenam yaitu sistem religi. Secara evolusionistik, religi manusia juga berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Perhatian utama para ahli antropologi pada awalnya adalah mengenai bentuk religi atau keyakinan yang bersifat alami. Misalnya, kepercayaan menyembah pada suatu kekuatan gaib di luar diri manusia. Poin yang ketujuh yaitu sistem kesenian. Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni seperti patung, ukiran, dan hiasan. Materi yang kedua yaitu menjelaskan tentang asimilasi dan akulturasi budaya. Poin yang pertama yaitu asimilasi. Asimilasi adalah pembaruan satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Contoh dari adanya asimilasi adalah 1. Perubahan gaya berpakaian. 2. Adanya musik dangdut. 3. Penggunaan baju koko di Indonesia. 4. Perayaan Halloween dan Valentine. 5. Penggunaan bahasa Inggris dalam bahasa gaul. Poin yang kedua yaitu akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial
yang muncul jika ada kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya tertentu dihadapkan pada unsur kebudayaan asing. Secara perlahan budaya asing diterima oleh kelompok masyarakat tersebut tanpa menghilangkan ciri khas budaya masyarakat itu. Contoh dari adanya akulturasi adalah 1. Rumah dengan gaya arsitektur Cina kuno. 2. Kesenian gambang kromong. 3. Masjid Menara Kudus. 4. Pertumbuhan wayang yang menceritakan kisah Mahabharata. Materi yang ketiga yaitu menjelaskan tentang kebudayaan, mitos, dan religi Indonesia. Poin yang pertama yaitu kebudayaan. Kebudayaan merupakan ciri khas dari setiap daerah. Bahkan, di seluruh belahan dunia terdapat kebudayaan masing-masing. Tak terkecuali, Indonesia sudah menjadi rahasia umum bahwa kebudayaan Indonesia memang berjuta-juta bahkan tak terhingga. Secara umum, kebudayaan adalah bentuk hasil dari karya cipta, rasa, dan juga karsa dari manusia. Ruang lingkup yang mencakup banyak aspek-aspek kehidupan seperti dalam bidang hukum, agama, atau keyakinan, penciptaan seni, kebiasaan, dan adat istiadat, keahlian, dan juga moral. Dengan kehadiran kebudayaan, dapat mengetahui ide, kemampuan, gagasan setiap orang yang muncul secara abstrak. Contoh dari adanya kebudayaan Indonesia adalah 1. Ngaben pada masyarakat Bali. 2. Tradisi bakar batu. 3. Syukuran lahiran anak. 4. Syukuran anak 7 bulanan. 5. Syukuran dengan potong rambut anak. Poin yang kedua yaitu mitos. Mitos atau mite adalah bagian dari suatu folklore yang berupa kisah berlatar masa lampau, mengandung penafsiran tentang alam semesta, seperti penciptaan dunia dan keberadaan makhluk di dalamnya, serta dianggap benar-benar terjadi oleh yang punya cerita atau penganutnya. Dalam pengertian yang lebih luas, mitos dapat mengacu kepada cerita tradisional. Adapun contoh cerita mitos seperti 1. Cerita dari Nyi Roro Kidul. 2. Jawa Tarub. 3. Dewi Sri. Dan yang terakhir yaitu cerita Semar. Poin yang ketiga yaitu religi. Dilansir dari buku Antropologi Budaya, sistem religi dalam perspektif ilmu antropologi diartikan sebagai rangkaian keyakinan terhadap kekuatan gaib, kekuatan yang berasal dari luar kendali manusia. Sumber kekuatan gaib bermacam-macam, bisa berasal dari Tuhan, dewa, benda-benda, kekuatan alam, dan sebagainya. Sistem religi bersifat umum. Maksudnya adalah semua yang beranggapan bahwa ada kekuatan gaib di luar diri manusia, maka itulah sistem religi. Contoh dari sistem religi yaitu unsur kebudayaan dari sistem religi dan upacara keagamaan yang ada di desa Kedungwaru Kidul. Salah satunya adalah tradisi atau upacara barikan. Di desa Kadungwaru Kidul, Karanganyar, Demak, tradisi barikan dilaksanakan oleh warga per RT setiap tanggal 1 Suro atau Tahun Baru Hijriah. Pelaksanaan tradisi ini diawali oleh penyembelihan kambing Jawa oleh Modin di desa pertigaan atau perempatan kampung. Waktu yang digunakan dalam penyembelihan kambing biasanya ba'da sholat zuhur. Kambing yang telah disembelih selanjutnya dimasak oleh ibu-ibu warga. Kemudian, kambing yang telah masak didoakan atau diselamati oleh kiai desa, yang selanjutnya daging kambing tersebut dibagikan kepada warga.
Materi yang keempat yaitu menjelaskan tentang penyebab munculnya konflik kebudayaan. Ada 3 penyebab munculnya konflik kebudayaan. Poin yang pertama yaitu kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial adalah suatu kondisi di mana munculnya kelas-kelas sosial karena adanya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti dari segi hukum, ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Kecemburuan sosial juga dapat diartikan sebuah perasaan dalam hati tentang keraguan dan ketidaksenangan terhadap sesuatu tanpa alasan yang jelas. Cemburu sosial dapat terjadi dikarenakan berawal dari rasa iri seseorang kepada orang lain karena status sosial mereka lebih tinggi daripada dirinya, sehingga timbul rasa cemburu. Contoh kecil dari adanya sebuah kecemburuan sosial yaitu ketika seseorang yang kurang mampu dari segi ekonomi hidup berinteraksi dengan lingkungan yang mayoritas adalah golongan kaum yang berada, mereka bergaul dengan memilih-milih teman yang sederajat dan mengucilkan yang menurut mereka tidak sekelas dengan mereka. Hal ini tentunya akan menciptakan kecemburuan sosial di lingkungan tersebut. Poin yang kedua yaitu sentimen kebudayaan. Sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Contoh, sentimen Jawa dan non-Jawa, sentimen nasionalisme sekuler dan religius. Poin yang ketiga yaitu perubahan nilai-nilai budaya akibat globalisasi. Dalam dekade terakhir abad ke-21, dengan arus globalisasi yang sangat cepat mengakibatkan berbagai konteks budaya dalam tradisi di Indonesia mengenai pergeseran nilai-nilai budaya lama dan menghadirkan nilai-nilai budaya baru. Nilai-nilai budaya baru tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kehidupan individu, lingkungan sosial maupun lingkungan tradisi, baik dalam skala lokal khusus, konteks masyarakat Bugis Makassar secara mikro maupun nasional secara global. Contoh dari adanya perubahan nilai-nilai budaya yaitu cara berkomunikasi, cara berpakaian, jenis pekerjaan, dan pendidikan. Demikian penjelasan saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.